walaupun informasi ini mungkin beberapa bapak-bapak, ibu-ibu di sini mungkin cukup menakutkan atau serem, tapi sifatnya ini untuk supaya memberitahu apa executive order ini dan bagaimana supaya kita bisa coba menghindari masalahnya. So it's better to know something than not knowing at all. That's my motto, right? Dan kedua, ada informasi ini seperti mungkin bapak-bapak ibu sudah ketahui, sejak keluarnya executive order ini sudah ada beberapa perubahan. So this is work in progress. Jadi informasi yang saya berikan malam hari ini mungkin bisa berubah besok atau minggu depan. So keep up with the news. That's all I'm saying. Ya, apalagi terutama yang executive order yang terakhir, yang tanggal 27 itu, yang melarang orang-orang dari luar negeri untuk masuk ke Amerika lagi. Itu sekarang lagi lagi hot nih di pengadilan sana itu. So anything could happen this week, next week. So just pay attention to the news. It could go either way. Tapi yang saya mau berikan informasi ini is up to date as of today. Okay. So saya mulai dulu dengan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu baru-baru ini sering mendengar executive order yang melarang beberapa penduduk dari beberapa negara untuk masuk ke Amerika itu, dan sekarang sedang disidang di pengadilan. Tapi ada 2 executive order juga yang mungkin tidak sempat dibicarakan di surat kabar atau di mana. Dan mungkin itu dulu saya mau share sedikit, karena ada juga efeknya terhadap WNI dan juga yang bapak-bapak yang ada di sini gitu ya. So, yang pertama seperti bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, Donald Trump ini kan sudah menjanji akan mendirikan tembok di perbatasan Amerika dengan Meksiko, ya kan? So, mungkin saya mulai dengan itu dulu, executive order. Itu berhubungan dengan border security, ya. Yang saya kasih highlightnya saja ya, karena ada beberapa butiran ini dan mungkin tidak begitu ada efeknya terhadap kita, tapi yang saya ingin bicarakan ini yang mungkin lebih banyak efeknya terhadap warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu mungkin saya kasih tahu sedikit history. Di zamannya Presiden Obama ada satu program namanya Catch and Release. It sounds bad. It's like you're fishing and then you catch the fish and then you throw it back. It's catch and release. But what it means is siapa yang ditangkap oleh imigrasi, kalau dia itu tidak membahayakan dan juga bisa membuktikan bahwa dia itu mempunyai hubungan keluarga di Amerika sini, itu dilepaskan dari penjara imigrasi, sementara kasusnya itu disidang. Mungkin dilepaskan begitu saja tanpa bayar deposit, yaitu bail. Ada juga yang pakai electronic monitor yang ditaruh di kaki, jadi bisa dimonitor dengan GPS. Itu namanya catch and release. Tapi dari executive order Donald Trump ini, dia itu akan terminate catch and release. Terminate, dia akan di stop. Artinya apa? Seseorang yang sudah ketangkap oleh imigrasi tidak akan dirilis, tetap akan dimasukkan ke penjara sampai kasusnya itu sudah selesai atau orang ini deportasi ke Indonesia. Oke, so be aware of that. Tapi secara realistiknya, I don't think it's possible catch and release. Maksudnya yang untuk terminate catch and release sekarang ini. Karena apa? Nomor 1, kekurangan penjara di Amerika sini. Ya, it takes time untuk membangun penjara di sini, untuk menampung begitu banyak orang yang sudah ketangkap. Right? So that's going to be difficult to do for the Trump administration. So untuk sementara ini mungkin masih ada catch and release, tapi menurut executive order ini sooner or later
it will be just detained, tidak akan dirilis. Oke, so that's number one. Number two, Trump administrasi ini menyatakan dia akan, karena dia itu akan membangun tembok, jadi artinya dia juga akan hire more border agent. Dan border agent ini ditempatkan otomatis di tempat yang dekat our southern border dengan Meksiko ini. So, untuk mungkin ada member kita, orang Indonesia, atau teman kita, saudara kita yang mungkin tinggal di kota seperti San Diego atau di Texas, itu harus berhati-hati, lebih berhati-hati lagi. Oke, karena lebih banyak border agent di tempat-tempat yang dekat perbatasan sini. Oke, so that's number two. Number three, sekarang pemerintah Amerika ini dia bilang dia bisa detain, stop seseorang kalau dia mencurigai orang itu orang yang sudah tidak punya status. So that will be more often, more regular. Okay, so jadi yang tiga itu. So let me go with the second one, second executive order. By the way, yang dua pertama ini ditandatangani oleh Donald Trump tanggal 25 Januari. So ini juga yang kedua, yang 25 Januari ditandatangani. Yang pertama, kalau mungkin di waktu zamannya Presiden Obama, kita sering dengar kalau yang sudah kriminal itu ada kemungkinan akan dideportasi. Tapi itu lebih yang sering dipraktis itu orang yang sudah ditentukan sudah bersalah dan masuk penjara, itu akan ditarget untuk deportasi. Kalau sekarang ini menurut eksekutif order yang kedua ini menyatakan bahwa orang yang kasusnya masih pending di pengadilan itu pun bisa dideportasi ke Indonesia. Oke, so masih pending. Mungkin saya rasa, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu dan juga warga negara Indonesia dimanapun juga di Amerika sini bukan orang jahat, tidak akan melanggar peraturan Amerika, dan no criminal, right? Yeah. But let me give you a scenario. Mungkin ada di bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mungkin pernah dapat tiket lalu lintas, Yeah. ya kan? Yeah. Failure to stop for a stop sign, traffic light, speeding, macam itu. Kalau kita dapat tiket, kita tidak bayar, karena mungkin kita lupa, ya kan? Kalau kita tidak bayar, hakim itu bisa mengeluarkan warrant for arrest, ya kan? So jadi kalau kita ketangkap sama polisi kedua kalinya, tidak peduli itu minor offense, dia lihat ada di komputernya itu warrant for arrest, no question, langsung di handcuff, langsung masuk penjara, right? All I'm saying is, if you get a ticket even for traffic, pay on time, right? Untuk to avoid this problem. Karena kalau sudah masuk penjara itu bisa jadi deportasi nantinya. Jadi gara-gara not paying for your ticket, right? It's not worth it. So that's one. Ada juga yang eksekutif ini menyatakan bahwa siapa itu yang berbohong kepada imigrasi atau berbohong kepada pemerintah itu pun bisa dideportasi. Tidak peduli kalau kita itu menunjukkan dokumen palsu atau memberikan informasi yang tidak benar. Itu kalau ketahuan bisa juga dideportasi. Ketiga, yang abuse public benefit program, contohnya medical, welfare,
something like that. Itu kalau sampai kita abuse dan ketahuan sama pemerintah, is deportable also. Selanjutnya yang besar ini yang berhubungan dengan sanctuary city. Menurut pemerintah Amerika itu mereka melarang adanya sanctuary city. Donald Trump sudah mengancam akan memotong funding kepada state kalau state tersebut atau kota tersebut atau county tersebut menyatakan bahwa tempatnya mereka itu dianggap sanctuary city. Tapi secara prakteknya it's going to be quite difficult, dan sementara ini sekarang ada kemungkinan akan dituntut nantinya pemerintah ini oleh state atau city dan county masing-masing. So we have to keep up to date on that one. Okay? Tapi sanctuary city itu menyatakan bahwa seseorang yang sudah tidak punya status di Amerika, informasinya itu tidak akan di-share oleh local government dengan federal government. Ya. Tapi bukan berarti sanctuary city itu 100% safe, karena imigrasi itu dalam bagiannya ICE, Immigration and Custom Enforcement, tetap bisa dengan informasinya sendiri mencari orang yang sudah tidak punya status. Oke, hanya pemerintah local government itu tidak akan share information dengan federal government. That's all it says. Sanctuary city. Oke. Selanjutnya yaitu yang